Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran yang ada di dalam Qur'an, maksudnya yaitu Al-Quran dan hadis. Apa saja sih larangannya? Kenapa kok bisa dilarang? Hal tersebut akan dijelaskan oleh saya setelah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, gimana kabar kalian semuanya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita harus memahami betul-betul dan kita harus mencatat apa yang perlu dicatat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini yang menjelaskan tentang apa itu khamar, apa itu judi, dan apa itu bertengkar. Nah, jadi ketika hal ini merupakan godaan syaitan untuk menyesatkan manusia. Apa sih pengertian dari khamar, judi, dan pertengkaran secara ilmiah maupun islami? Dan apa saja resiko ketika hal tersebut tidak dihindari, dan bagaimana cara agar kita bisa menghindari hal tersebut? Apa itu minuman keras? Jadi, minuman keras ini adalah minuman yang beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Penyulingan ini itu hasil dari fermentasi buah anggur merah itu lah anak-anak. Nah, itu seperti kayak diambil ampasnya. Oke, kita lanjut. Istilah dari minuman keras dalam Islam ini adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol. Maka minuman itu dinamakan khamar. Di dalam Al-Quran diturunkan surat Al-Maidah ayat 90-91. Dua surat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk minuman keras, khamar, dan berjudi karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan setan. Hal-hal tersebut bisa membuat orang jadi bertengkar, saling membenci, dan lupa kepada Allah serta ibadah seperti sholat. Jadi kita harus menjauhinya agar hidup kita baik dan selamat. Dan adapun di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskarin khamrun wa kullu khamrin haram." Hukum khamar. Kenapa khamar itu haram? Jadi pengharaman haram ini bertujuan untuk memuliakan manusia. Dengan menjauhi khamar, seorang manusia terjaga dari kesadarannya, terlindung kesehatannya, terjaga hubungan sosialnya, dan tetap fokus pada tujuan penciptanya, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun alasan haramnya khamar sebagai berikut. Dalam hadis salah satunya adalah al-khamru ummu khaba'ithhi ma syaribaha lam tuqbal salatu arba'ina yawman fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Artinya khamr adalah induk dari segala keburukan. Barang siapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal dunia sementara khamr masih ada di dalam perutnya, maka ia meninggal seperti matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Apakah khamar itu bisa digunakan untuk berobat? Nah, di dalam Islam khamar merupakan minuman memabukkan, jadi tidak boleh digunakan untuk berobat. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Sesungguhnya khamar bukanlah obat tetapi penyakit. Artinya khamar justru membawa mudarat, bahaya, bukan manfaat untuk kesehatan. Tetapi ketika kondisi darurat dan sangat terpaksa dan tidak ada obat lain, sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat ketat, tidak untuk disalahgunakan. Adapun hadis yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Oke, kita lanjut. Apa itu judi? Di dalam Islam, judi disebut dengan istilah maisir, yaitu segala bentuk permainan atau transaksi yang mengandung unsur taruhan, di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang jelas, sementara pihak lain mengalami kerugian. Adapun syarat-syarat yang membuat permainan tersebut disebut menjadi permainan judi, berikut ini adalah syarat-syaratnya.
Yang pertama yakni ada taruhan, misalnya uang, barang, atau sesuatu yang dipertaruhkan untuk memulai judi tersebut. Yang kedua, ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi ketika menang, dia mengambil hak taruhannya, tapi ketika kalah, dia menjadi rugi. Yang ketiga yakni bergantung kepada untung-untungan, maksudnya yaitu tidak tergantung pada usaha kepintaran, tapi lebih karena keberuntungan mereka sendiri. Jika menang, berarti keberuntungan mereka, jika kalah juga keberuntungan mereka. Yang keempat yakni ada resiko kehilangan, jadi orang tersebut bisa kehilangan hartanya ataupun barangnya karena sudah menjadi taruhan. Pandangan Islam tentang berjudi. Jadi Allah sangat melarang manusia bermain judi. Hal ini diterapkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil alf kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan di situ sudah tertera artinya. Jadi, minuman keras dan judi itu tidak baik walaupun ada sedikit manfaat, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya tersebut. Jadi, hal tersebut harus kita hindari. Dan adapun hadis yang membahas tentang judi yakni man qala li sahbihi ta'ala aqamiruka falyatasaddaq. Barang siapa berkata kepada temannya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Maksudnya yaitu orang yang mengajak tersebut harus membayar kafaroh. Mengapa judi itu haram dan tidak boleh? Judi dilarang dalam Islam karena lebih banyak membawa bahaya daripada kebaikannya. Bahaya yang dimaksud yaitu seperti 1. Bisa merugikan orang lain. 2. Bisa membuat orang jadi kecanduan main. 3. Bisa menimbulkan pertengkaran. 4. Mengandalkan keberuntungan saja. 5. Bisa melupakan kewajiban ibadah. Dan adapun yang paling utama yakni perbuatan tersebut termasuk perbuatan dari setan. Dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Jadi ini adalah peringatan untuk kalian semua ya anak-anak, gak boleh main seperti itu. Oke, sekarang apa itu pertengkaran? Jadi pertengkaran adalah saat dimana dua orang atau lebih dari dua orang yang saling beradu marah, berdebat, atau beradu kata. Apa sih penyebab utama dari pertengkaran itu? Nah, penyebab utama dari pertengkaran adalah amarah. Amarah ini adalah salah satu senjata bagi setan agar manusia tidak bisa mengontrol emosi, sehingga terjadilah sebuah hal yang tidak diinginkan, yaitu pertengkaran tersebut. Dan ketika tidak mengendalikan emosi, manusia tersebut juga bisa berkata kasar, menghina orang lain, menyakiti perasaan, bahkan bisa melakukan hal buruk seperti merusak barang atau menyakiti orang, dan adapun yang paling sadis yaitu membunuh sesama manusia. Amarah yang harus dikendalikan saat bertengkar. Apabila amarah tidak dikendalikan, maka akan berakibat dan merugikan diri sendiri. Adapun yang diterapkan dalam Al-Quran dan hadisnya, yang pertama yaitu bisa berakibat merusak silaturahmi persaudaraan. Diterapkan dalam hadis la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang tersesat. Diterapkan dalam hadis madalla qauman ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadalah. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali mereka suka berdebat atau bertengkar. Yang ketiga, menghilangkan nyawa. Diterapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Dan adapun cara ketika amarah tersebut terjadi, yang pertama kita harus mewaspada sambil mengucapkan istighfar, astagfirullah. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, menjaga lisan dan diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Yang keempat, mengambil air wudhu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia mengambil wudhu. Wallahu a'lam bishawab.